Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Heni Wahyuni, SE, MEC, Dev, PhD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Eni Sulistianingrum, SE, MA, PhD selaku ketua penguji. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Evi Nur Afifah, SE, MSE selaku sekretaris penguji. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengaruh Kualitas Institusi dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. Adapun outline presentasi saya ini adalah yang pertama terdiri dari latar belakang, kemudian literatur review, kemudian metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, terakhir kesimpulan. Tesis saya berangkat dari pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan bisa diperoleh jika perekonomian stabil yang tergambar pada pendapatan nasional meningkat, tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Salah satu variabel makroekonomi yang dapat menggambarkan tingkat pendapatan nasional adalah produk domestik bruto. Tujuan utama pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan lapangan kerja dan stabilitas politik. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mencapai tujuan pertumbuhan. Di sini tergambar bahwa pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN masih berfluktuatif, di mana masih terjadi naik turun di setiap tahunnya. Pada tahun 2011, negara Thailand sangat signifikan penurunannya. Kemudian, pada tahun 2020, semua negara mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Sawyer 2011 menyatakan bahwa salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi adalah kualitas kelembagaan yang lemah. Menurut Calderon DKK 2016, sebagian besar negara berkembang memiliki tingkat rata-rata kualitas kelembagaan yang lebih rendah. Nah, di sini terlihat pada grafik yang saya sajikan di mana negara-negara berkembang justru memiliki indeks kualitas institusi lebih rendah, bahkan di bawah angka 0, yaitu angka min, di mana hanya negara Singapura dan Malaysia yang angka indeks kualitas institusinya di atas angka 0. Institusi pemerintahan yang baik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi makro dikelola secara efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Di sisi lain, tata kelola yang lemah dapat menyebabkan eksternalitas negatif seperti perilaku moral hazard, manajemen yang buruk, dan eksternalitas negatif. Permasalahan lain yang dihadapi negara-negara anggota ASEAN terkait dengan tata kelola pemerintahan adalah tingginya angka korupsi di pemerintahan. Menurut survei dari Transparansi Internasional pada tahun 2021, hanya ada satu negara ASEAN yang masuk ke dalam top performance in Asia Pacific, yaitu Singapura, dengan skor CPI 85, sedangkan negara-negara ASEAN lainnya jauh di bawah rata-rata nasional dengan indeks CPI 43. Adapun novelty dari penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Hu pada tahun 2017 yang meneliti tentang pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Asia. Peneliti sebelumnya hanya menunjukkan hubungan kausalitas institusi dengan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan isu endogenitas pada variabel kualitas institusi. Penelitian yang dilakukan oleh Arvin et al. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa variabel kualitas institusi mengandung endogenitas karena terdapat kausalitas terbalik. Adapun pertanyaan penelitiannya yang pertama, apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN? Yang kedua, apakah kualitas institusi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN? Batasan penelitian.
Penelitian ini menggunakan data sekunder pada 8 negara di ASEAN dan data yang digunakan adalah data tahunan dengan periode 2010 sampai 2019 dengan memperhitungkan periode normal. Kebijakan fiskal dibatasi oleh pengeluaran pemerintah, kemudian tata kelola pemerintahan dibatasi oleh indikator yang dikeluarkan oleh WGI yaitu efektivitas pemerintah. Landasan teori yang pertama, teori pertumbuhan. Menurut hukum Wagner, kompleksitas struktur pemerintahan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, tata kelola pemerintahan, institusi pemerintahan yang baik, mengurangi perilaku moral hazard, menurunkan eksternalitas negatif, dan memberikan pengembalian investasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mendorong pertumbuhan. Penelitian terdahulu, yang pertama saya melihat ada Arvind Pradhan dan Naik pada tahun 2021. Dalam jangka pendek, ketiga variabel tersebut memiliki endogen satu sama lain, sedangkan dalam jangka panjang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahun 2020, Sidek dan Asutai, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan pengeluaran infrastruktur berkontribusi positif terhadap pertumbuhan. Menginteraksikan pengeluaran pemerintah dengan variabel institusional, hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya institusi yang baik, konsumsi pemerintah dan pengeluaran pembangunan mendorong pertumbuhan. Yang selanjutnya, Nirola dan Suhu, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pembangunan mendorong pertumbuhan. Kemudian yang selanjutnya, antara kualitas kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi, Huang dan Hu 2017, hasil empiris menunjukkan bahwa untuk kasus pada negara kelompok free tidak terdapat kausalitas antara governance dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok partly free dan not free terdapat kausalitas antara kedua variabel. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, diduga kualitas institusi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara anggota ASEAN. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang mengikuti jenis penelitian konfirmatori berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, penelitian ini akan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta sebab akibat. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dihimpun dari instansi yang kredibel yaitu World Bank. Kemudian, penelitian ini menggunakan data panel pada periode 2010 sampai 2019 dengan mempertimbangkan pada periode normal. Di sini ada beberapa variabel yang saya gunakan. Yang pertama, GDP merupakan produk domestik bruto real per kapita. Kemudian ada pengeluaran total pemerintah dalam satuan US dollar. Kemudian ada indeks good governance yang saya ambil dari efektivitas pemerintah. Kemudian persentase populasi, kemudian penanaman modal asing, inflasi, dan pengangguran. Adapun data-data penelitian ini saya ambil dari World Bank. Kemudian teknik analisis data, estimasi Van Elvik effect. Pendekatan ini dipilih berdasarkan bahwa asumsi error term berkorelasi dengan regresor. Kemudian, estimasi fixed effect memperhitungkan faktor-faktor yang tidak dapat diamati di masing-masing negara seperti budaya yang ditangkap oleh intercept. Adapun model penelitian saya adalah log GDP, kemudian beta 0, beta 1 pengeluaran pemerintah, kemudian beta 2 kualitas institusi pada periode sebelumnya, kemudian populasi, inflasi, FDI, unemployment, dan error term. Selanjutnya, mengontrol endogenitas. Penelitian sebelumnya hanya menyatakan bahwa variabel kualitas institusi tidak eksogen, melainkan terdapat endogenitas. Endogenitas itu muncul karena tidak memasukkan variabel penting dan kesalahan pengukuran pada variabel independen. Qian dan Su pada tahun 2014 mengatakan bahwa model fixed effect dapat digunakan sebagai salah satu alternatif tanpa menggunakan instrumental variabel. Steinberg dan Malhotra 2014 menunjukkan bahwa penggunaan lag satu periode pada variabel independen
dapat mengatasi masalah endogenitas pada hasil regresi. Lee Hock dan Vereslinan pada tahun 2014 yang menggunakan Freude-Lag untuk meminimalkan masalah endogenitas dalam model estimasi untuk data panen. Bellemare DKK 2015 mendokumentasikan artikel pada tahun 2010 sampai 2014 dan menemukan bahwa dari total 83 sampel, sebanyak 51 artikel jurnal menggunakan lag pada variabel independen dalam mengatasi masalah endogenitas. Kemudian hasil yang pertama saya sajikan statistik deskriptif. Yang pertama, PDB terendah sebesar 8.880 US dollar, yaitu di negara Kamboja pada tahun 2010. Sedangkan PDB tertinggi berada di negara Singapura sebesar 61.373 US dollar, yaitu pada tahun 2018. Kemudian untuk pengeluaran tertinggi, pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019 di negara Indonesia, yaitu sebesar 92.600 US dollar, dan terendah di negara Kamboja pada tahun 2010 yaitu sebesar 760 juta. Kemudian untuk indeks efektivitas pemerintah tertinggi berada di negara Singapura, yaitu sebesar 2,24 poin pada tahun 2010, sedangkan yang terendah berada di negara Myanmar pada tahun 2010, yaitu sebesar minus 0,94. Kemudian yang selanjutnya hasil estimasi peak effect. Yang pertama, pengeluaran pemerintah signifikan pada 3 model, di mana setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7%. Kemudian untuk variabel kualitas institusi pada periode sebelumnya, variabel ini juga signifikan pada ketiga model. Jadi di sini saya menyajikan ketiga model. Yang pertama, model pertama hanya menyajikan pengeluaran pemerintah dan kualitas institusi. Untuk model kedua, saya menambahkan variabel inflasi dan FDI. Sedangkan untuk model ketiga, yaitu merupakan model full sample. Nah, untuk variabel kualitas institusi sendiri pada periode sebelumnya itu signifikan pada ketiga model. Artinya di sini setiap kenaikan 1 poin indeks kualitas institusi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12%. Kemudian untuk populasi juga demikian. Setiap kenaikan 1% populasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01%. Di sini variabel inflasi tidak signifikan. Kemudian untuk FDI, setiap kenaikan 1% FDI akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,007%. Kemudian yang terakhir untuk unemployment, di mana setiap kenaikan pengangguran sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02%. Di mana pengeluaran pemerintah, temuan ini sesuai dengan hipotesis dan sejalan dengan temuan Afonso dan Giles Idresidki pada tahun 2015. Kemudian untuk indeks institusi, temuan ini juga sejalan dengan Acemoglu DKK pada tahun 2008, Wandeda DKK pada tahun 2021. Kemudian terkait hasil populasi, temuan ini juga sejalan dengan Yao Kinugasa dan Hamori pada tahun 2013 dan Banerjee pada tahun 2012. Untuk laju inflasi juga tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan Ramzan pada tahun 2021, Umair dan Ulah pada tahun 2013. Kemudian untuk variabel penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan Quasi pada tahun 2004.
Kemudian, penerimaan kemudian untuk pengangguran sejalan dengan penelitian Mohseni dan Jauzan pada tahun 2016. Jadi pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berinvestasi pada infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dan jembatan. Pengeluaran ini akan meningkatkan produktivitas individu dan mengurangi biaya transaksi jika dana dialokasikan secara efisien, yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat sejalan dengan tingkat output yang dihasilkan. Kemudian kelembagaan juga memberikan insentif dan hukuman pada gilirannya memainkan peranan penting sebagai katalisator dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kualitas institusi yang dapat mengaruhi pertumbuhan ekonomi negara melalui alokasi sumber daya yang tepat terkait dengan penyediaan barang dan jasa pada sektor publik. Kemudian, kualitas kelembagaan yang baik akan meningkatkan kinerja perekonomian dengan berkurangnya tingkat korupsi dan perilaku rent seeking. Adapun kesimpulan pada presentasi ini, yang pertama, pengeluaran total pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dan konsisten di setiap model terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan teori. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting dari kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya, kualitas kelembagaan pada periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan di suatu negara, kualitas kelembagaan perlu ditingkatkan demi mencapai alokasi yang efisien dan produktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan penelitian saya ini, yang pertama, peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode lain seperti JMM dalam menyelesaikan masalah endogenitas. Kemudian, melakukan analisis pada periode normal, yaitu setelah krisis global dan sebelum pandemi. Untuk selanjutnya, bisa menganalisis setelah pandemi dan membandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Kemudian yang terakhir, peneliti selanjutnya dapat menggunakan indeks kualitas institusi dari sumber lainnya, misal dari International Country Risk. Implikasi kebijakan, pemerintah harus menggunakan pengeluaran pemerintah dengan cara yang baik dan efisien. Jika pengeluaran pemerintah digunakan secara tidak efisien, pengeluaran pemerintah menjadi tidak produktif, justru dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan diseminasi informasi dari warga negara. Penerapan mekanisme yang ditujukan untuk mengurangi korupsi dan menerapkan akuntabilitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.